Ya, pertama ini kegiatan ada sebuah rangkaian acara yang sudah kami launch di sekolah bulan yang lalu, Magic Rupiah. Ya, memang rangkaian kegiatannya cukup banyak, mulai dari kegiatan gerakan peduli payung, berbagai lomba, dan kemudian sekarang kita tutup dengan bincang-bincang dan besar berbagai hadiah. Jadi ini upaya kami untuk terus mendorong pemahaman yang baik dari masyarakat Sumber Timur, dimulai dari generasi muda, mulai dari anak-anak SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Ini intinya adalah kita ingin mereka paham rupiah ini bukan sekedar sesuatu yang mereka gunakan untuk alat bayar, masuk kantor, masuk dompet, dan kemudian dilupakan. Rupiah ini punya nilai-nilai yang luar biasa, nilai perjuangan, nilai kemerdekaan, nilai kedaulatan, NKRI yang ada terjadi. Makanya konsep cinta, bangga, paham rupiah ini terus kami dorong untuk kerjasama dengan kawan-kawan perbankan dan juga dinas pendidikan dan lembaga-lembaga terkait lain supaya pemahamannya makin luas. Dan ini harus terus menerus karena anak-anak terus tentu saja ada yang baru, ada yang baru lahir, yang besar, dan ini harus terus kita tingkatkan. Nah, tadi kan pertanyaannya adalah apa indikatornya ya? Dari tingkat kecintaan, kebanggaan, dan pemahaman terhadap dunia. Pertama yang jelas adalah akan kelihatan kalau kami secara internal, kami kan secara reguler terus melakukan distribusi uang. Ya. Bagaimana kita distribusikan uang-uang dan kualitas yang lebih baik, baik itu uang cetakan baru dan uang yang sudah lama yang masih layak untuk diputar kembali ke masyarakat. Nah, ini kalau kemudian tingkat kecintaan terutama terhadap rupiah itu makin tinggi, akan kelihatan dari kualitas uang yang kemudian mengalir kembali ke Bank Indonesia. Kalau uang yang masuk ke Bank Indonesia itu kebanyakan masih layak edar, yang didistribusikan diputar kembali oleh bank-bank dan masyarakat di Bank Indonesia, itu mayoritas masih layak edar, masih sesuai dengan standar-standar uang layak yang dapat ditetapkan, itu tandanya tingkat kecintaan masyarakat lebih tinggi. Tapi kalau sebaliknya, makin yang lebih banyak masuk ke Bank Indonesia adalah uang tidak layak edar. Makin besar porsi uang layak edar dalam uang yang berputar, itu artinya tingkat kecintaannya masih harus ditingkatkan. Karena cinta itu artinya yang merawat, yang menjaga, yang merusak, dan lain-lain. Bagaimana dengan kebanggaan? Ya, tanda bahwa masyarakat kita makin bangga dengan rupiah itu akan kelihatan dari salah satunya. Kalau mereka bertransaksi di Indonesia, ya, tapi mungkin ini skala usaha ya, pengusaha. Mungkin kalau yang masyarakat belum sangat besar, tapi kalau transaksi di Indonesia saja masih menggunakan aplikasi, ya kan? Masih banyak yang pakai money changer, tukar uang rupiahnya dengan mata asing, tapi kemudian digunakan untuk di dalam negeri, bukan untuk keperluan di luar negeri. Nah, ini adalah salah satu tanda bahwa tingkat kebanggaannya masih rendah. Itulah ini salah satu tanda. Kalau paham gimana ya? Paham sebenarnya lebih luas. Ini aspeknya kepada kegiatan ekonomi. Orang kalau paham rupiah, dia akan hati-hati menggunakannya. Dia tentu ingin supaya nilai rupiah ini tidak makin rendah. Salah satu caranya apa ya? Dia kalau belanja, ya belanjalah sesuai dengan kebutuhan. Kalau memang tidak butuh, nggak perlu memborong yang akibatnya meningkatkan harga, inflasi dan seterusnya. Itu kalau paham dia mengenai manfaat dari rupiah dan manfaat dari kalau uang rupiah ini nilainya turun. Itu satu contoh. Kemudian juga contoh lain, kalau dia makin paham, ya dia akan, ya kalau memang barang-barang yang dibutuhkan sehari-hari sudah banyak yang bisa diproduksi di dalam negeri, nah dia paham mengenai bagaimana supaya nilai rupiah ini tetap kuat, dia akan memilih untuk menggunakan permodalan rupiah. Dia tidak akan gunakan luar negeri, hanya akan membuat kemudian kita makin tergantung dengan barang impor, akibatnya nilai rupiah makin rendah. Itu adalah beberapa cara atau indikator kita untuk mengetahui sejauh mana masyarakat kita dari generasi muda sampai generasi yang sudah lebih dewasa cinta, paham, bangga, dan paham.
bisa dikatakan cinta bangga paham. Kalau dinilai secara persentase menurut Bibi itu sudah berapa persen nih Pak? Ada peningkatan nggak Pak? Yang jelas ada peningkatan. Ya, apa tandanya? Tadi, ya memang meski ya jumlah uang yang tidak layak edar meski tetap cukup tinggi, tapi tetap trennya setidaknya porsinya itu terus menurun ya. Kemudian juga dari sisi bangga ya sekarang boleh dibilang hampir tidak ada, ataupun kalau ada mungkin di tempat-tempat yang sulit kita monitor ya, yang seperti di hotel-hotel. Dulu kan kita banyak hotel-hotel kita yang tarifnya pun pakai dolar. Terus kemudian transaksi perdagangan di luar negeri, jual beli juga pakai dolar. Itu udah makin berkurang ya, mungkin hampir tidak ada. Bahkan kalau dulu kita teman-teman ke Bali misalnya, tarif hotel di Bali itu dulu banyak pakai dolar. Contoh aja, sekarang udah nggak ada lagi. Kalau masalah paham, ya ini memang akan kelihatan dari bagaimana perkembangan harga-harga nilai tukar. Kalau melihat bagaimana perkembangan nilai tukar, harga kita, inflasi kita terkendali, itu sebagian berusaha berkontribusi dari masyarakat kita makin paham bahwa yang menggunakan rupiah secara bijak, tidak belanja secara sembrono, secara boros, kemudian juga terlalu menggantungkan diri pada produk-produk luar negeri yang sebenarnya ada di dalam negeri. Itu kelihatan dari bagaimana sejauh ini inflasi kita masih naik. Itu satu faktor saja ya, ada banyak faktor. Nilai tukar kita juga meski memang cenderung melemah karena dunia masih melemah, tapi tidak seluruh dari negara-negara lain. Itu berarti adalah cerminan bahwa tingkat kecintaan, kebanggaan dan pemahaman terhadap rupiah dari waktu ke tahun waktu makin baik di Indonesia. Kalau tukar uang tadi untuk nabung, nggak untuk dagangan? Ya, beli poin tadi. Ya, ini kan karena tadi fenomena yang sudah kami amati sudah bertahun-tahun ini. Hampir tidak pernah ada dari rekan-rekan perbankan itu kalau menyetorkan kelebihan uang tunainya ke Bank Indonesia itu ada uang kartal atau uang logam. Ya. Artinya memang uang logam tidak berputar. Ya. Kalau kemudian uang itu putar, harusnya kan tidak ada keluhan-keluhan dari pedagang-pedagang retail yang kesulitan mendapatkan uang pecahan. Nah, artinya memang di sini kita ingin membuat uang logam yang kami sinyalir lebih banyak disimpan saja di rumah dan lain-lain. Ini kita coba dorong. Nah, salah satu caranya ya kita dorong anak-anak ini. Ya, mereka mungkin di rumah sering lihat juga ada logam yang tersisa dan lain-lain. Ya dari sekarang disimpan saja ya ditabung. Kami kerjasama dengan perbankan untuk membuat kemudian memudahkan anak-anak itu menabung logam yang mereka kumpulkan. Pertama akan membuat biasa menjadi baik, kemudian juga akan membantu ya perputaran uang logam makin baik. Ya dengan cara ini kemudian kalau memang ada uang logam yang tidak naik beda, ya bisa diganti. Kalau sekarang apa yang bisa ditukar kalau uangnya aja kita nggak tahu ada di mana. Kemudian juga tadi usaha kita jadi tidak ada kesulitan lagi uang pecahan untuk uang ganti atau kembalian, sehingga tidak ada alasan bagi mereka kemudian untuk memberikan kembalian dalam bentuk permen dan lain-lain atau bahkan menyesuaikan harga yang biasanya dinaikkan supaya ada kembalian gitu ya. Nah jadi manfaatnya luar biasa, dan ini baru yang kemarin kita bikin program ini baru hanya untuk saja 50 sekolah SD sekitar Surabaya ya. Nah bayangkan kalau kemudian seluruh sekolah di wilayah SD, SMP sampai perguruan tinggi melakukan program yang sama ya, dengan perbankan, pasti efisiensi dari penggunaan uang logam makin tinggi dan tidak ada lagi keluhan dari uang kembalian dan lain-lain. Berarti secara berkelanjutan ya Pak, betul. Ya, ditambah ditingkatkan jumlah sekolah ya. Satu paket jelas akan mendorong semangat menabung, ya, keinginan anak-anak semangat menabung, dan kedua tadi membuat ekonomi kita dan sama Indonesia. Ini event kan rutin ya Pak Didi ya. Untuk edukasi yang rutin misalkan jaminan ke sekolah-sekolah di sana. Ya itu terus kita jalankan, walaupun terkadang kami strateginya dibikin lebih efisien dalam pengertian. Tentu kalau kami yang melakukannya dari door to door ya, ke sekolah satu-satu, kapasitasnya terbatas. Paling sekali bikin kegiatan sosialisasi atau edukasi seperti ini mungkin paling banyak 50, 100 paling banyak. Nah sementara pasukan kami sangat terbatas di Jatim ini. Makanya kami strateginya diubah, sekarang kami banyak melakukan edukasi dalam bentuk training for trainers. Jadi yang kami edukasi adalah para guru ya, atau tenaga-tenaga perbankan,
kemudian juga bahkan para penegak hukum ya. Kemarin kami ada kegiatan training koordinasi untuk polisi, untuk babinsa dan lain-lain, supaya dengan cara itu mereka yang bisa bantu kami melakukan edukasi dan dalam jangka yang mencapai lebih luas lagi. Nah, sehingga mudah-mudahan lebih cepat dan lebih luas pemahaman mengenai CGP ini di seluruh masyarakat Jawa Timur.